Pemirsa Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa secara bertahap remaja berinisial MAS yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya hingga tewas, serta melukai ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. MAS sudah bisa berkomunikasi dan mengaku menyesal telah membunuh keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal menyatakan kondisi pelaku yang merupakan anak tunggal sudah mulai stabil dan bisa diajak berkomunikasi. Ia juga sempat berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. MAS menangis dan mengaku menyesal dan sempat menanyakan kondisi sang ibu. Ade Rahmat menambahkan proses penyidikan terhadap kasus berjalan secara bertahap. Hingga saat ini belum ada kesimpulan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Menurut Kapolres, motif utama akan disimpulkan oleh psikolog anak, psikolog forensik, dan ahli lainnya. Jadi nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Gitu. Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya, ya dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Komunikasinya? Belum, karena ibu sendiri masih dalam proses pemulihan. Untuk saat ini kondisinya masih belum bisa diwawancara dan belum bisa diambil keterangan juga. Saat ini yang menemani A sendiri siapa, Pak? Yang menemani, dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Polisi telah menetapkan MAS sebagai anak berkonflik dengan hukum atas kasus pembunuhan terhadap ayah dan neneknya. Polisi juga bekerja sama dengan psikolog forensik untuk mendalami motif pembunuhan tersebut. MAS remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya serta menikam ibunya ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polres Metro Jakarta Selatan menyebut penanganan kasus MAS berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. MAS dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang berakibat luka berat dan meninggal dunia. Memang anak yang di bawah umur kita menanganinya lebih sesuai dengan undang-undang tentunya ya, karena perbedaannya dari undang-undang kita di pasal mengacu di pasal perlindungan anak tentunya di pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya. Jadi kita memang menitipkan dia dititipkan antara di yayasan atau di lembaga penitipan anak. Polisi masih mendalami motif pembunuhan dengan mengumpulkan bukti pendukung serta memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa berdarah itu. Kepolisian juga berkoordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Untuk sementara ini kita masih dalami ya, kita kumpulkan semua barang bukti, kemudian saksi-saksi yang melihat, mengetahui, mendengar ya, keterangan-keterangan itu masih kita kumpulkan. Meski mengaku mendapatkan bisikan, dia sadar Bu melakukan tindakan ini? Ya, jadi itu masih didalami ya. Jadi kita dalami semuanya itu didalami dengan uji psikologi tentunya. Apsifor ini udah dipanggil ya Bu? Saya sudah bekerja sama dengan Apsifor Bu? Ya betul, sudah datang sudah 3 kali ya. Dari kemarin juga sudah minta keterangan dari anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, psikolog forensik Reni Kusumowardani menyebut butuh waktu yang panjang untuk mengetahui dengan pasti apa penyebab remaja 14 tahun tega membunuh ayah dan neneknya. Dia sedang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang irasional, halusinasi yang mengganggu seperti itu ya. Nah ini kan perlu diteliti dulu, betul dia mengalami hal tersebut atau ada hal yang lainnya. Misalkan ada pencetus peristiwa tertentu begitu ya sebelum ini dilakukan oleh dirinya. Apakah ada konflik sebelumnya, apakah ada masalah sebelumnya dengan orang tuanya, atau mungkin dia sedang di dalam situasi kemarahan akibat sesuatu di luar orang tuanya. Ini yang perlu untuk diteliti, sehingga nanti hasil pemeriksaan itu akan menunjukkan satu fakta kondisi emosi dan kondisi kognitif dari yang bersangkutan. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Sabtu dini hari.
MAS tega membunuh ayah dan neneknya di rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, ibu pelaku juga turut menjadi korban dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Metro TV.